tadi mama dengar kamu katanya jadi saksi kebulian. Iya. Tugasnya apa sih? Tugasnya kalau ada orang yang bully nanti langsung ditegur. Misal nih mama mau membuli. Ih, Nawa, rambutnya keriting, ya. Terus kamu sikapmu kak gimana? Misal nih kasih contoh. Aja bully ngono lho, sak wonge. Terus dikasih paham juga kalau rambut tuh ada yang keriting, ada yang lurus, jadi jangan hina. Oke, sip, mantap. Terima kasih. Yang penting Paras. Oke. Produk overclaim tetapi juga mengandung bahan berbahaya. Oke, wadidaw. Wah, ini. Oke, gue sekarang lagi pro sama you nih, Miss. Gini. Nih nanti ke depannya ya. Waduh. Siapa itu? Batmanwati ya akan kalang kabut menghadapi orang ini ya. Kemungkinan besar akan membayar untuk menghadapi orang ini. Permainan nanti tambah seru ya. Ya. Dia dihajar sana sini ya. Ya semakin lama semakin lemes sih mulutnya ya. Saya tinggal jadi pengamat aja ya. Oke. Ya kalau saya melihat ini orang ya ketika diajar emang santai, tapi nanti saya pastikan kok dia punya bukti-bukti yang akurat tentang mereview atau produk-produknya Batmanwati. Oke, nanti lihat kelanjutannya. Jadi tersangka yang pantas jadi tersangka ini adalah Reza Gladys, bukan nih kita. Bunda, saya kasih paham ya. Sebentar lagi uji kemampuan Anda ya. Karena untuk menghadapi orang yang licik, picik plus manipulatif harus merubah strategi dan permainan ya. Kemarin sudah memasukkan Lemon alias ENS. Kasasi ditolak 6 tahun penjara, denda subsidiar 1 miliar. Ini menghadapi siapa? Batmanwati ya. Permainan harus diubah, strategi harus diubah ya. Kalau permainan atau strategi monoton gitu-gitu aja akan terbaca sama lawan dan akhirnya akan kalah. Dan nanti ya kemungkinan besar 90% Batmanwati akan masuk. Kemarin mungkin dia bangga bisa mengobrak-abrik Dr. Richard L ya. Ini melawan DRG. Pengamatan saya nih akan sulit ya. 90% Batmanwati akan masuk stempel sah. Oke. Jangan terlalu pusing kalau Anda mengikuti ini ya dan masuk ke pihak sana, kepala Anda akan pusing dan emosi dan jengkel sendiri. Oke, slow calling down. Enak aja di titik tengah. Lihat kanan, lihat kiri ya. Permainan mana yang lebih mengasyikkan? Pihak lawan atau pihak kanan atau pihak kiri? Gitu aja, lebih enak. Oke. Sekali lagi menghadapi orang licik bin picik plus manipulatif harus mengubah strategi dan merubah permainan ya. Ingat. Sekarang ini Batmanwati masih licin ya. Nanti ketika menghadapi DRG akan 90% akan masuk ya. Dulu saya pernah bilang Lemon alias NM itu manis dalam bermain kata-kata, tapi lebih manis si Batmanwati. Yuk kita lihat nanti episode selanjutnya. Bunda. Semangat kan Niki? Semangat.
capek, lelah, ingin berteriak, ingin menangis, tapi tetap di hadapan fansnya seolah-olah kuat dan strong. Jangan mengkhianati dirimu sendiri, jangan membohongi dirimu sendiri, ya. Realita aja, ya. Dan saya mau pesan buat kreak-kreaknya Lemon, ngefan boleh tapi jangan pekok, ya. Hal-hal atau perkataan yang kalian lontarkan ini kepada jaksa akan membuat atau dinilai sama orang lain ini ngefan terlalu pekok. Paham sampai di sini? Ya, ini ulah perbuatan dia, ya. Meski di mata kalian atau di pikiran kalian itu Lemon ini pahlawan skincare, ya, pembuka kejahatan, krim abal-abal, tapi di situ ada hukum yang bisa menjerat dia, ya. Oke, saya mau sedikit flashback. Ketika di awal-awal persidangan itu, saya mau lihat itu sebetulnya pihak-pihak ke pengadilan itu sudah memberi toleransi begitu besar dan begitu banyak terhadap Lemon maupun DRG sebagai lawan bisa legowo. Yang seharusnya tuntutan 12 tahun penjara divonis berapa itu? Ya, 7 tahun dengan masa-masa potongan, dia itu bisa menjalani hukuman kurang lebih 2 tahun bisa bebas. Karena dia selalu tidak bisa menerima dengan egoisnya yang terlalu tinggi, akhirnya akan berakibat fatal. Ya. Ya, ini mungkin karma dari dia. Dulu banyak orang yang sudah sakit hati hanya bisa diam. Akhirnya apa? Tuhan membalas itu semua ke dia di saat sekarang ini, ya. Untuk dari segi kehidupan, ya, saya jujur pribadi prihatin, ya, karena dia punya anak 3 bapak, ya. Perjuangannya itu tak gampang, ya. Di situ, ya, itulah masa-masa dia sekarang sudah tumbang. Dan bagi kreak-kreaknya Lemon, ya, stop untuk menghujat para penegak hukum, ya. Saya mau sedikit kasih paham tentang kasus Fendi Ramadan itu, ya. ABK 3 hari kasus narko, tadinya apa? Divonis hukuman mati. Setelah JPU dipanggil oleh pihak DPR, ya, Fandi dijatuhi hukum 5 tahun penjara, ya. Andai ini Lemon dulu bersikap sopan santun di pengadilan dulu, nggak merasa dirinya cantik, ya, merasa dirinya punya keyakinan penuh, boleh untuk punya keyakinan penuh atau apa namanya, positif thinking, nggak masalah, tapi juga harus lihat proses dia dalam perjalanan, ya. Memarah-marahi hakim, marah-marahi JPU, lagaknya sok gitu, ya. Makanya lah, ketika kalian masuk ke ruang persidangan, tertiblah. Mungkin di situ nanti ada nilai-nilai khusus sehingga bisa meringankan pihak terpidana ini. Ya, mentang-mentang pernah foto bareng sama Pak Prabowo, you jadi besar kepala, ya. Nggak ngefek. Pak Prabowo sekarang tuh disibukkan dengan urusan-urusan kenegaraan, ya. Saya peringatkan sekali lagi, dulu orang-orang yang merasa punya kenal sama Pak Prabowo, hati-hati ketika kau sedang menjalani masa-masa punya kasus, ya. Kehidupan kalian tuh sekarang tidak seenak dulu, ya. Ketika punya backingan ini, backingan itu, backingan ini, no, ya. Hati-hati, be careful yourself. Wilah ngaku bahasa Inggris sedikit lah, kita juga perlu belajar bahasa Inggris, oke? Ancaman dan tindak pidana pencucian uang TPBU terhadap. Oke.
baca aja captionnya. Ini tangisan Lemon ketika di vonis 6 tahun dan denda subsidiar 1 M ya. Saat bagian dia menangis aja. Tabur tuai dia dulu membuat banyak orang tua menangis ketika anak-anaknya dihina sama Lemon. Sekarang dia menangis meratapi nasibnya ya. Saya kasih paham Peggy, orang tuanya tentu sedih dan menangis ketika anaknya diajar sama orang ini. Sekelas pengacara Tony aja ya, ditirukan gaya ngomongnya. Zaskia Gotik, tentu orang tuanya juga menangis ketika anaknya dibuka tentang pendidikannya yang tidak tinggi. Pak Ganjar, bagi saya pribadi, beliau sudah ketika menjabat jadi gubernur di Jawa Tengah ya, saya kena dampak positifnya karena saya punya story masa lalu yang kurang well. Udah itu kan pas dia kan. Nah, ya ini ya. Dan saya melihatnya dari awal ini pasti orang akan masuk karena apa? Skill ya. Daripada pengacaranya si DRG ya, dari versus pengacaranya si Lemon, ininya lebih smart pengacara DRG ya. Nah lagi coba deh ini buat kreak-kreaknya Lemon. Kalau kalian bisa flashback gitu ketika Lemon itu mengikuti persidangan, gayanya sok ya Putri Fir'aun lah, ini itulah ya. Pertama waktu persidangan, aduh, dengan keyakinan penuh, style yang wow gitu, dia memperlihatkan tubuhnya yang seksi ya, meski tidak alami ya. Saya nggak masalah itu ya. Terus coba deh kalau bisa berpikir, masa ruang persidangan diinjak-injak seperti itu, istilah kata seperti itu ya. Ya. Dia pernah berfoto sama Pak Prabowo Subianto ya. Ketika kelakuan dia seperti ini, apakah Pak Prabowo akan malu? Iya, saya pastikan malu karena di era kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden ya, ruang sidang ibarat kata diinjak-injak sama orang ini ya. Nah, bolehlah dalam keseharian branded gaya elit, tapi jangan ya Dik, jangan ya. Kalau bisa barang branded keseharian elit, otak juga ting gitu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. 我也说谁喝的，是什么？ Miris ya melihat video seperti ini ya. Ya, kalian sudah mulai berpikir gitu. Ketika memasuki dunia rumah tangga itu tak seindah atau semudah yang kita bayangkan. Ya, enak ya tidur, ada yang nemenin makan, ada yang buatin gitu. Ya, di situ pasti godaan akan banyak berdatangan. Ya. Saya melihatnya seperti inilah ya. Si laki-laki ini keras orangnya ya. Dia rela membahagiakan istrinya ya, mungkin dengan pekerjaannya kasar mungkin, tapi ketika sang istri sudah mulai chat dengan pria lain ya, di situ timbul rasa cemburu karena dia merasa menyayangi, mencintai istrinya ya. Itu wajar ya. Dan saya melihat komen-komenannya kayak terlihat sepele gitu ya, tapi bagi yang belum mengalami ya akan berkomentar seperti itu. Tapi ketika orang itu sudah mengalami, pernah merasakan ya, pasti akan tahu ya. Nih bagi kalian yang suka
ya intinya untuk kedua belah pihak lah, untuk mulailah berterus terang, jujur ya. Kalau kamu punya pasangan, ngomong. Kita sebagai teman kasih paham juga si suami, kita chatan sama ini, orangnya ini ya. Kalau suami mengizinkan chatan dengan orang lain, oke, dapat lampu hijau jalan. Kalau tidak ya sudah, berhenti ya. Begitu juga bagi orang-orang yang di luar sana ya. Kalau ada istilah Jawa ngerunduk bojone wong, janganlah ayolah mulai berpikir, jangan lakukan hal yang seperti ini ya. Karena apa? Ketika sudah terjadi hal yang seperti ini, nanti orang yang pernah kamu sayangi, pernah kamu cintai, akhirnya seumur hidupmu akan merasa bersalah ya. Karena dengan kedatanganmu, orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, meski sudah menjadi pasangan orang lain, jadi koid ya, saya pastikan karma yang akan datang di kehidupanmu yang akan datang pasti akan lebih kejam ya. Ayolah stop ya. Ingat, saya di sini bukan orang yang sudah baik, orang yang sudah sempurna, belum, jauh dari kata itu ya. Ayolah mulai berpikir waras ya. Tertangkapnya pria 24 tahun di Karawang, Jawa. Aku mau coba pelajari kasus kronologi ini ya. Gini ya, ini pelajaran buat kalian semua gitu ketika pergi merantau. Ayolah kalian bisa senang-senang, tapi dengan cara yang jangan yang seperti ini gitu ya. Kenapa saya bilang senang-senang? Saya kasih paham kan. Si perempuan ini kan orang Jawa Timur, Ponorogo. Si laki-laki ini orang mana ya? Bekasi atau mana tuh? Nanti bisa dilihat. Intinya sama-sama luar kota, ini kerja di Karawang, berarti kan sama-sama merantau. Si laki-laki umur 24, si perempuan 38, janda mungkin ya. Wajar lah ketika ini hubungan udah nyaman, udah memainkan zona perkentuan gitu. Perempuan ini karena umur sudah mateng, udah matang lagi, dewasa gitu. Ya wajar kalau menuntut untuk dinikahi resmi. Kenapa? Ya, ini tahu kalau si laki-laki ini 24 sudah punya istri, menuntut untuk diceraikan supaya menikah dengan si perempuan umur 38 ini. Tapi si laki-laki ini ya masih setia sama istrinya, padahal dia ini sama si perempuan umur 38 ini hanya ingin ya main-main saja untuk melampiaskan hawa nafsunya doang. Ya, karena apa? Jauh dari pasangan. Saya pastikan umur 24 itu masih ganyeng-ganyengnya, masih doyan-doyannya untuk aktivitas kayak gini ya. Jadi ketika si perempuan 38 ini menuntut untuk dinikahi untuk ngomong menceraikan istri, ya dia kalap, emosi ya. Tapi di otak pikiran si laki-laki ini pengen bersenang-senang doang ya. Hubungan tanpa status itu yang diinginkan si laki-laki ya, dan akhirnya akan berujung seperti ini ya. Ketika kalian menutupi rahasia kalian di luar kota, ketika sudah terjadi hal seperti ini, akan ketahuan juga kan istrimu, bahkan mungkin anakmu, keluarga besarmu, keluarga mertuamu ya, miris kan. Ayolah ya, jangan suka main-main kayak gitulah ya. Ibarat kata kalau ada pepatah gitu, bangkai serapat-rapatnya bangkai ditutupi pasti akan bau, tercium juga baunya ya. Ya itulah kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kalau kebolak-balik ya harap dimaklumi ya. Ini kan urusannya jadi runyam gitulah ya.